Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hoiroyaro dari kelas RA5 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Primagraha. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang teori ekonomi yang telah saya pelajari dalam 1 semester terakhir. Baiklah, kalau begitu tanpa berlama-lama langsung saja saya akan membahas materinya. Dengarkan sampai habis ya. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi mikro. Jadi, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, tujuan utama dalam ekonomi mikro ini ada 3. Yang pertama, kita dapat memahami bagaimana harga barang dan jasa ditentukan. Yang kedua, ada menganalisis bagaimana pasar bekerja, dan yang terakhir, tujuannya yaitu meneliti perilaku konsumen dan produsen dalam mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya, ada fokus utama ekonomi mikro. Nah, fokus utama dalam ekonomi mikro ada 4. Yang pertama ada permintaan dan penawaran. Nah, maksudnya yaitu dalam permintaan dan penawaran ini akan membahas tentang bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga di pasar. Yang kedua, ada teori produksi. Nah, teori produksi ini membahas bagaimana perusahaan mengubah input atau tenaga kerja, modal, dan bahan baku menjadi output atau barang dan jasa. Yang ketiga, ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Dan yang terakhir ada struktur pasar yang dimana di sini membahas bagaimana bentuk persaingan di pasar itu mempengaruhi harga dan produksi. Materi selanjutnya yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, jadi elastisitas ini mengukur sensitivitas perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan terhadap perubahan faktor-faktor ekonomi tertentu seperti harga, pendapatan, atau harga barang lain. Selanjutnya ada jenis elastisitas. Nah, jenis-jenis elastisitas ini ada 4. Yang pertama ada elastisitas harga permintaan atau EPD. Yang dimana elastisitas harga permintaan ini dapat mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang tersebut. Rumusnya yaitu EPD sama dengan delta Q dibagi delta P. Selanjutnya, jika EPD kurang dari 1, maka yaitu elastis atau sensitif terhadap harga. Nah, jika EPD lebih dari 1, maka inelastisitas atau tidak sensitif terhadap harga. Yang kedua ada elastisitas harga penawaran atau IPS. EPS ini dapat mengukur respons penawaran terhadap perubahan harga. Selanjutnya, jika EPS atau elastisitas harga penawaran tinggi, artinya produsen dapat dengan mudah meningkatkan produksi saat harga naik. Yang ketiga ada elastisitas silang. Elastisitas silang ini yaitu mengukur dampak perubahan harga barang terhadap permintaan barang lain. Dan barang substitusi ini memiliki elastisitas silang positif, sedangkan barang komplement memiliki elastisitas silang negatif. Dan yang terakhir ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan yaitu mengukur respons permintaan barang terhadap perubahan pendapatan konsumen, serta barang ini normal memiliki elastisitas pendapatan positif, sedangkan barang inferior memiliki elastisitas pendapatan yang negatif. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang masalah pokok ekonomi. Nah,
Setiap negara menghadapi keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, mereka harus menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, yaitu ada pertanyaan apa yang harus diproduksi. Nah, jadi artinya di sini kita dapat menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, ada pertanyaan bagaimana cara memproduksinya. Di sini dapat menentukan metode produksi yang paling efisien, apakah menggunakan tenaga kerja intensif atau modal intensif. Yang ketiga, ada pertanyaan untuk siapa barang atau jasa ini diproduksi. Maksudnya yaitu kita menentukan siapa yang akan menikmati hasil produksi. Apakah semua orang memiliki akses yang sama atau bergantung pada daya beli mereka. Dalam setiap masalah ini tentu ada solusi. Nah, solusi terhadap masalah ekonomi ini yang pertama yaitu ekonomi pasar bebas. Yang artinya kita dapat memproduksi dan mendistribusi ditentukan oleh mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran. Yang kedua, solusinya yaitu ekonomi terencana. Jadi, pemerintah dapat menentukan jenis dan jumlah produksi serta distribusinya. Yang terakhir ada ekonomi campuran. Nah, maksudnya yaitu dapat mengkombinasi antara sistem pasar bebas dan intervensi pemerintah. Cukup sampai situ tentang masalah ekonomi. Selanjutnya ada teori biaya dan penerimaan. Ini materi keempat. Nah, dalam teori biaya dan penerimaan, yang pertama biaya produksi. Biaya produksi ada 3 macam. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost atau kita biasa sebut FC, yaitu biaya yang tidak pernah berubah meskipun jumlah produksi berubah, atau misalnya sewa gedung. Nah, yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, disingkat jadi VC, yaitu biaya yang berubah seiring dengan tingkat produksi, misalnya seperti bahan baku dan upah tenaga kerja. Dan yang terakhir ada biaya total atau total cost, biasa disingkat TC. Nah, jumlah ini artinya yaitu jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk rumus biaya total yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. Selanjutnya ada penerimaan dalam ekonomi mikro. Yang pertama ada penerimaan total atau total revenue, biasa disebut TR. Rumusnya yaitu TR sama dengan P dikali P dikali Q. Yang kedua ada penerimaan marginal atau marginal revenue, atau bisa disingkat dengan MR. Di sini artinya yaitu tambahan penerimaan dari menjual 1 unit barang tambahan. Nah, yang ketiga yaitu ada penerimaan rata-rata atau average revenue, biasa disingkat dengan AR. Penerimaan rata-rata yaitu pendapatan per unit barang yang dijual. Sampai sini, selanjutnya ada materi tentang teori produksi. Dalam teori produksi ada tahap-tahap untuk memproduksi suatu barang. Yang pertama, produksi total atau total produk, disingkat jadi TP, yaitu jumlah total output yang dihasilkan. Nah, yang kedua ada produksi marginal atau marginal product, biasa disebut MP. Ini yaitu tambahan output yang dihasilkan oleh input tambahan. Yang ketiga ada produksi rata-rata atau average product, disingkat jadi AP, yaitu output rata-rata per unit input. Pembahasan selanjutnya yaitu ada struktur pasar. Jadi ada yang namanya struktur pasar. Yang pertama ada
pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga ada pasar oligopoli, dan yang keempat ada pasar persaingan monopolitis. Saya akan bahas satu persatu. Jadi, yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Maksudnya di sini yaitu ada banyaknya penjual dan pembeli, produk homogen, dan tidak ada hambatan masuk. Yang kedua ada pasar monopoli. Di sini yaitu maksudnya hanya ada satu penjual dan tidak ada barang pengganti serta hambatan masuknya sangat tinggi. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu beberapa penjual dominan, sering ada strategi harga dan iklan. Yang terakhir ada pasar persaingan monopolitis. Dalam pasar persaingan monopolitis ini ada banyak penjual, produk terdiferensiasi, dan persaingannya berdasarkan kualitas dan merek. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendapatan nasional. Dalam pendapatan nasional ada komponen-komponen utama. Di antaranya yaitu yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB, dan yang ketiga ada pendapatan per kapita. Nah, dalam yang pertama ini ada produk domestik bruto, yaitu nilai total produksi dalam negeri dalam suatu periode. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB, singkatnya begini, yaitu PDB atau produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan dari luar negeri. Dan yang terakhir ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini dihitung dari PDB atau produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Singkatnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa searching sendiri karena di sini tidak akan saya bahas dengan panjang lebar. Oke, di sini selanjutnya ada persaingan monopolitis. Nah, definisinya yaitu persaingan monopolitis adalah struktur pasar yang menggabungkan unsur persaingan sempurna dan monopoli. Selanjutnya ada beberapa karakteristik utama mengenai persaingan monopolitis. Yang pertama, banyak penjual. Yang kedua, produk terdiferensiasi. Yang ketiga, kebebasan masuk atau keluar pasar. Nah, yang pertama, banyaknya penjual. Jadi terdapat banyak pelaku usaha yang menawarkan produk sejenis. Nah, yang kedua ada produk terdiferensiasi. Jadi produk yang dijual ini memiliki perbedaan baik dari segi kualitas, merek, desain atau fitur lainnya. Selanjutnya kebebasan masuk atau keluar pasar. Nah, jadi tidak ada hambatan besar bagi perusahaan baru untuk masuk atau keluar dari pasar. Contoh pasarnya yaitu yang pertama ada restoran. Nah, setiap restoran akan menawarkan makanan yang berbeda dengan cita rasa dan harga yang bervariasi. Yang kedua ada pakaian. Banyak merek pakaian yang bersaing dengan desain dan strategi pemasaran yang berbeda. Oke, next. Di sini ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama kita akan bahas pasar bebas dulu. Nah, pasar bebas ini merupakan pasar yang beroperasi tanpa campur tangan pemerintah, yang dimana harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Kalau kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah yaitu pemerintah tetap memiliki peran dalam mengatur pasar dengan beberapa kebijakan seperti yang pertama regulasi harga. Nah, regulasi harga ini pemerintah dapat mengontrol harga barang atau jasa tertentu agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua ada subsidi dan pajak. Nah, pemerintah dapat memberikan subsidi untuk mendukung industri tertentu atau menerapkan pajak untuk mengendalikan konsumsi. Dan yang terakhir ada perlindungan konsumen. Pemerintah dapat menetapkan standar kualitas, keamanan produk, dan hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha.
Oke, next di sini ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah yang diambil pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pajak dan pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mengontrol inflasi. Jika inflasi tinggi, pemerintah dapat menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran untuk mengurangi jumlah uang di masyarakat. Selanjutnya, tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, jika ekonomi sedang lesu, pemerintah bisa menurunkan pajak atau meningkatkan belanja negara untuk mendorong konsumsi dan investasi. Yang ketiga, tujuannya yaitu menciptakan lapangan kerja. Nah, pemerintah bisa berinvestasi dalam proyek infrastruktur untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang pertama ada jenis kebijakan fiskal ekspansif, yaitu meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak, dan dapat digunakan saat ekonomi melemah atau dalam resesi. Contohnya, pemerintah membangun jalan tol dan jembatan untuk menciptakan lapangan kerja. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif itu dapat mengurangi belanja pemerintah dan menaikkan pajak, dan dapat digunakan saat inflasi tinggi untuk mengurangi jumlah uang di masyarakat. Contohnya, pemerintah menaikkan pajak barang mewah untuk mengendalikan daya beli masyarakat. Selanjutnya, membahas kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini adalah langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar dan suku bunga dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan kebijakan moneter ada 3. Yang pertama, dapat mengendalikan inflasi. Jika inflasi tinggi, maka bank sentral bisa menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar, yaitu dapat mengontrol jumlah uang di pasar agar nilai mata uang tetap stabil. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini maksudnya yaitu dapat menurunkan suku bunga agar masyarakat dan perusahaan lebih mudah mendapatkan pinjaman dan meningkatkan investasi. Selanjutnya membahas di sini ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau OPT. Nah, di sini yaitu bank sentral membeli atau menjual surat berharga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Contohnya, jika inflasi tinggi, maka bank sentral menjual obligasi untuk menyerap kelebihan uang yang ada di masyarakat. Selanjutnya, suku bunga atau BI rate. Nah, bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan. Contohnya, jika ekonomi melemah, maka bank sentral menurunkan suku bunga agar pinjaman lebih murah dan investasi dapat meningkat. Yang terakhir, ada cadangan wajib minimum atau giro wajib minimum, disingkat GWM. Nah, bank sentral mengatur jumlah uang yang harus disimpan bank di bank sentral. Contohnya, jika ingin mengurangi uang beredar, maka bank sentral meningkatkan persyaratan cadangan wajib bagi bank umum. Oke, next di sini ada perekonomian terbuka. Definisi perekonomian terbuka yaitu sistem ekonomi yang berinteraksi dengan ekonomi negara lain melalui perdagangan internasional. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor, yang kedua ada impor, dan yang ketiga ada neraca pembayaran. Oke, kita bahas yang pertama, ekspor. Nah, ekspor ini merupakan kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Contohnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit, kopi, dan tekstil ke berbagai negara. Tujuan ekspor antara lain yaitu dapat meningkatkan pendapatan nasional, memperluas pasar, dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Nah, yang kedua ada impor.
impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk digunakan di dalam negeri. Contohnya, Indonesia mengimpor bahan baku industri atau produk teknologi serta bahan makanan yang tidak bisa diproduksi sendiri dalam jumlah yang cukup. Nah, impor ini memungkinkan akses ke barang berkualitas tinggi dan teknologi baru, tetapi juga bisa menimbulkan ketergantungan terhadap negara lain. Selanjutnya di sini ada neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini adalah catatan transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Komponen utama neraca pembayaran yaitu yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor barang dan jasa. Yang kedua, ada neraca modal finansial. Neraca modal finansial ini merupakan pencatatan investasi asing, utang luar negeri, dan aliran modal. Yang ketiga yaitu ada cadangan devisa. Cadangan devisa yaitu jumlah devisa yang dimiliki suatu negara sebagai alat pembayaran internasional. Nah, jika ekspor lebih besar dari impor, maka neraca perdagangan mengalami surplus. Nah, jika impor lebih besar dari ekspor, maka terjadi defisit perdagangan. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Ada beberapa manfaat. Yang pertama dapat memperluas pasar. Nah, maksudnya dengan ekspor, produsen dalam negeri bisa menjual produk mereka ke lebih banyak konsumen di luar negeri. Hal ini dapat membantu meningkatkan skala produksi dan daya saing industri dalam negeri. Yang kedua, manfaatnya yaitu memungkinkan akses ke teknologi baru. Nah, melalui impor dan investasi asing, negara dapat memperoleh teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi dan inovasi. Misalnya, negara berkembang dapat membeli mesin industri canggih dari negara maju. Yang ketiga, atau yang selanjutnya, dapat meningkatkan efisiensi produksi. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, negara akan fokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif atau barang yang bisa diproduksi dengan lebih efisien. Nah, hal ini dapat mendorong alokasi sumber daya yang lebih optimal dan meningkatkan daya saing ekonomi. Selanjutnya ada tantangan perdagangan internasional. Nah, tantangan pertama yaitu ketergantungan pada ekonomi global. Yang kedua, dapat resiko defisit perdagangan dan itu saja. Ada 2 tantangan. Yang pertama, ketergantungan pada ekonomi global. Nah, jika suatu negara terlalu bergantung pada ekspor atau impor dari negara lain, maka gejolak ekonomi global seperti resesi atau perang dagang itu bisa berdampak besar. Contohnya, ketika harga komoditas dunia turun, maka negara mengekspor bahan mentah bisa mengalami krisis ekonomi. Nah, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Di sini dapat saya simpulkan bahwasanya ekonomi mikro yaitu ekonomi yang fokus pada individu dan perusahaan. Selanjutnya ekonomi makro. Ekonomi makro ini menganalisis ekonomi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pemahaman ekonomi dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat individu, perusahaan, serta pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.